Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, Engkau yang memanggil kami sebagaimana Tuhan memanggil Abraham, Musa, dan memakai mereka di dalam sejarah ini boleh menjadi berkat yang besar. Biarlah setiap kami boleh menyadari panggilan yang dari Tuhan, baik bagi keluarga kami, bagi komunitas kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa kiranya iman yang adalah anugerah Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi fondasi yang kuat, satu dasar di mana kami berharap kepada Tuhan. Berkati setiap orang yang hadir dan berkati mereka yang mengikuti secara Zoom, secara langsung, dan juga berkati mereka yang akan mempelajari melalui YouTube. Kami berdoa dan kami bersyukur. Dalam Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi ya buat semuanya. Mari kita buka dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 dan 34. Bagi setiap kita yang mengikuti kelas, harap saudara membaca sebelum masuk ke kelas supaya kita bisa lebih mendalami apa yang akan didiskusikan atau tanya jawabnya. Saya minta kita semua hafal karena kita mempelajari Ibrani 11 ini kunci ya dari seluruh pemahaman iman yang ada di dalam Alkitab ini sangat jelas. Ada dua saudara, kalau saudara mau mempelajari mengenai iman, pertama Roma 4. Yang kedua itu Ibrani 11. Tolong dipelajari dan dihafalkan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 ya. Sama saya dulu ya, nanti dengan sebelah-sebelah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pikirkan ya, apa hubungan antara iman dengan pengharapan? Apakah orang yang beriman bisa kehilangan pengharapan lalu bunuh diri? Oke. Banyak nih kasus mental health ya, anak-anak muda pada bunuh diri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Oleh karena iman, apa? Ayat yang kedua. Kita melihat kesaksian siapa? Orang-orang beriman di dalam perjanjian lama. Ayat ketiga. Karena iman kita percaya bahwa alam semesta telah diciptakan oleh firman Allah. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ya, apa hubungan antara iman dengan penglihatan? Apa hubungan antara iman dengan pengalaman? Oke, ulangi sama-sama. Lihat ke depan semuanya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Terus kita memperoleh kesaksian dari ayat 3. Karena iman kita percaya bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sekarang saya tanya saudara ya. Iman adalah dasar dari pengharapan. Ya, iman ini ya, dasar dari pengharapan. Saudara pikir nih ya, ini harapan dasarnya apa? Harapan dasarnya janji. Contoh ya, misalnya saya sakit, dokter bilang tidak ada harapan. Lalu saya mengatakan, saya beriman, saya pasti sembuh. Ya, itu iman atau confidence? Nah sekarang saudara diskusi, apa bedanya iman dengan confidence? Misalnya ya, oke, saya sakit, dokter sini bilang nggak bisa sembuh. Saya cari dokter yang hebat, di mana? Di Singapura, di Amerika, Mayo Clinic ya. Lalu yakinkan dong, pasti sembuh ya. Jadi saya berangkat dengan tekad pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh gitu kan? Oke. Saya tanya saudara, apa bedanya iman? Beda ya dengan confidence. Ngobrol-ngobrol. Pak Hendro ngobrol ya, silakan. Apa bedanya iman dengan confidence? Faith and confidence.
Jangan nggak ngobrol ya, ngobrol. Nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan atau berdiri. Nanti Pak Turisman akan memberikan mic. What is the difference between faith and confidence? Kamu mesti mengimani dong kamu sembuh. Kamu mesti mengimani dong kamu pasti sukses. Pernah dengar nggak kalimat itu? Sering ya? Oke. Ya, Joshua. Kalau confidence itu percaya diri kita kepada orang lain. Kalau iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Terima kasih, tepuk tangan buat Joshua. Saudara, yang namanya iman dasarnya itu apa? Firman Tuhan kan? Betul nggak? Ini dasarnya adalah firman Tuhan. Ini dasarnya apa? Saya pasti sembuh. Dokter, iya kan? Rumah sakit, obat, iya kan? Atau diri sendiri. Ini bersifat self, ya. Ini bersifat firman. Emang di Alkitab ada, kalau sakit pasti sembuh. Enggak kan? Jadi firman yang mana? Yang menjadi dasar daripada pengharapan kita. Kita bisa berharap kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Paham saudara? Janji Tuhan kepada kita itu pasti digenapi. Kita sudah pelajari bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, keturunanmu seperti pasir, banyaknya seperti bintang-bintang banyaknya. Aku akan membuat engkau mempunyai nama besar. Orang-orang yang menghargai, menghormati Abraham dari orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam itu menghargai Abraham. Ya, lalu Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham. Jadi keturunannya Abraham akan menjadi berkat. Salah satu keturunan yang menjadi berkat itu adalah Kristus di dalam Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau disebut anak Abraham berarti ini adalah anak yang dijanjikan seperti Ishak. Yang dijanjikan bukan Ismail, bukan anak dari Keturah, tetapi anak dari Sarah. Jadi the son of the promise. Keturunan daripada Daud menunjukkan bahwa Yesus mempunyai darah daripada raja. Karena raja itu kan turunan dari suku Yehuda. The son of David. Jadi setiap orang yang menerima Kristus bukan hanya menerima dia sebagai juru selamat, tetapi menerima dia sebagai Tuhan, the kingship of Christ. Jadi kita yang percaya kita tunduk kepada dia. Yang Tuhan janjikan itu ada di dalam firman. Ya. Nah, sekarang yang kedua, apa hubungannya antara penderitaan dengan kasih Allah? Orang yang dikasihi Tuhan mungkin gak menderita. Orang yang dikasih Tuhan mungkin gak dia di PHK. Orang yang dikasih Tuhan mungkin gak dia bangkrut. Mungkin. Allah adalah Allah yang kasih. Bagaimana mengkaitkan antara kasih dengan penderitaan? Ngobrol berdua. Kenapa saudara? Karena hidup kita itu tidak jauh dari penderitaan. Ya, setiap hari kita mendengar kabar si A meninggal, si B sakit ya. Kita mendengar. Sampai hari ini kita mendengar keadaan dunia, keadaan ekonomi. Kita sangat dekat ya dengan apa? Bencana alam di sana, di sini, perang dan sebagainya. Lalu bangunan yang hancur karena gempa bumi, bencana alam ya. Jadi penderitaan itu dari alam, dari manusia yang berdosa ya, karena perang, penipuan, penculikan, pemerkosaan, itu berita nggak ada habis-habisnya saudara. Integrasi penderitaan dengan kasih Tuhan bagaimana? Sekali lagi saudara dengar ya. Orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit gak? Orang yang dikasihi Tuhan bisa mati atau tidak? Orang yang dikasihi Tuhan bisa mengalami kesusahan atau tidak? Kalau Allah itu kasih, kenapa saya menderita? Kalau Allah itu kasih, kenapa saya mengalami kesulitan? Mengintegrasikan ini dua ini susah saudara ya. Ini kalau semuanya lancar kita beriman kepada Tuhan, kebaktian, apa pelayanan segala macam itu gampang. Waktu saudara mengalami ini gak gampang. Nah sekarang integrasinya itu apa?
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Salah satu unsur daripada iman itu adalah pengharapan. Tidak berarti orang yang beriman itu tidak takut, tidak gelisah, tidak sakit. Enggak saudara, itu tidak ada. Ya, coba saudara ngobrol. Ini rada susah. Kaitan antara penderitaan dengan kasih Tuhan. Ada nggak orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anggota keluarganya kena stroke? Stroke-nya lama. Udah stroke demensia. Ya. Orang demensia itu tidak bisa membedakan antara malam dan siang. Malam bisa dibikin siang, siang dibikin malam. Suster manapun gak bakal tahan. Kapan dia istirahat? Ya kan? Kalau demensianya sebentar mungkin oke. Tapi kalau demensianya bertahun-tahun itu gak mudah. Siapa yang betul-betul memahami orang tua yang anaknya autis? Autisnya tuh sekarang ada yang sederhana, ada yang severe. Ya. Ada yang autis saya kenal. Ini dia di Singapura dulu, sekarang dia udah balik ke Surabaya. Suaminya orang Surabaya, istrinya orang Bali. Tadinya Hindu, terus jadi Kristen. Anaknya dua-dua laki-laki, dua-dua autis. Yang kecil lebih berat. Jadi nggak tahu bagaimana dia bisa lompat sepanjang hari, saudara, itu nggak berhenti-berhenti. Lompat segede Yosua waktu saya di Singapura ya. Dan itu obatnya mesti orang tuanya yang tahu, oh dia keadaannya begini mesti berapa obatnya gitu ya. Tadi kalau dia diam aja mesti dikasih obatnya apa. Pertanyaan dia begini saudara. Waktu 2 minggu lalu kan saya ke Surabaya, khotbah di Gary Ngagel. Dia bilang gini, Bu, kalau saya meninggal anak saya sama siapa? Itu pertanyaan orang tua yang anak-anaknya autis. Dan dua-duanya autis. Yang satu agak lumayan, ya bisa sekolah. Yang ini enggak. Itu pertanyaan yang serius tuh saudara. Kan orang tuanya sekarang S3 ya, dia doktor, dia dosen di sekolah di Surabaya, ITS apa kalau apa gitu. Nah kalau dia balik berlibur ke Bali, semua kakak beradik dia orang Hindu. Gara-gara kamu pindah Kristen jadi anak kamu semuanya autis. Jadi dia dicaci maki saudara. Karena meninggalkan kehinduannya. Lalu itu anak disembayangi dengan segala dupa-dupa gitu ya. Kalau libur ke Bali ketemu dengan dia punya paman. Saya tanya saudara. Kalau itu orang Kristen. Betul-betul saudara mengalami hal ini. Bagaimana mengintegrasikan dengan kasih Tuhan? Saudara gak mengalami ini gak kebayang ya. Saudara gak kebayang. Oke, ada yang mau jawab? Mungkin Albert mau kasih pendapat. Walaupun hidupnya Albert lancar ya. Gimana menghadapi ini? Mengintegrasikan ini bagaimana? Kasih itu kekekalan tapi penderitaan sementara. Iya. Jawabannya sangat teologis itu. Sepertinya kamu lari dari STTRI. Memang betul yang Paulus katakan begitu. Suffering is temporary. Tetapi eternal life itu eternal. Ya. Jadi kalau kita memandang penderitaan itu sementara dan kekekalan itu kekal, di situ menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Nah sekarang mengintegrasikannya di dalam kesementaraan. Gimana? Saya ngelihatnya integrasi itu satu proses ya. Jadi melalui pergumulan tiap-tiap hari kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi memang tidak mudah, tapi justru yang paling berharga adalah proses itu sendiri. Jawabannya filosofis. Saudara perhatikan di sini. Kalau kita menderita, anak kita kena autis, keluarga kita ada yang demensia atau stroke, apakah kasih Tuhan meninggalkan kita? Jawabannya apa? Apakah kasih Tuhan meninggalkan kita? Tidak, saudara. Ya. Kenapa saya susah? Kenapa saya misalnya sakit? Kenapa saya misalnya begini? Kenapa anak saya dua-duanya autis misalnya? Tuhan gak mengasihi saya. Ada keluarga yang suami istri itu bercerai gara-gara anaknya autis. Main salah-salahan. Gue gak ada keturunan begini. Gue juga memang autis bukan keturunan. Iya kan? Akhirnya mereka bercerai. Ada satu keluarga, bukan keluarga sih. Papa sama 2 anak ke GRI Singapura. Ya. Dia bawa 2 anak. Anak yang pertama autis, yang kedua ADHD.
Ya. Terus bapaknya gak pernah ikut kebaktian, selalu ikut ke sekolah minggu baktian khusus. Saya suka bilang, Pak duduk aja di sanctuary room untuk kebaktian. Oh gak bisa Bu. Karena anaknya itu kalau gak ada dia bisa gigit orang saudara. Di kelas sekolah minggu kan kebutuhan khusus ada 5 anak, dia bisa gigit. Kalau bapaknya muncul, dia takut ya. Dia gak takut sama yang lain kecuali sama papanya. Terus saya tanya, mamanya di mana? Oh kami udah bercerai. Jadi itu 2 anak diurus sama papanya saudara. Jadi suatu hari guru sekolah minggu besukan. Wah Ibu Maria tahu gak rumahnya itu kayak penjara. Kenapa? Apapun yang ada di rumah itu dilempar sama anaknya yang autis. Hamster dilempar dari apartemen ya. Saya tanya saudara, kalau saudara paham apapun yang kita alami bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Misalnya, kenapa pada waktu Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, giliran Stefanus khotbah mati ditimpuk sama batu kan? Apakah Stefanus dosanya gede sampai dia ditimpuk batu? Enggak, kita kan selalu bilang, wah dia lancar karena dia diberkati Tuhan, bla 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 gitu ya. Kayak pendapat setan sama si Ayub. Nah yang dikatakan Pak Freddy betul, it's really a process. Orang yang melewati proses ini ya, ini tidak mudah saudara. Waktu dia melewati proses ini dari sudut pandang, betul-betul dia mengerti cinta kasih Tuhan, betul-betul hidupnya akan menjadi berkat. Almarhum Pendeta Amin Chung yang menderita kanker, melewati kemo dan juga radiasi bersamaan sehingga dia sangat susah ya untuk bisa menelan. Waktu dia mengunjungi orang yang lagi di kemo, dia mengatakan Injil, itu orang bisa gampang terima saudara. Karena yang ngomong juga menderita. Kita susah untuk menghibur orang kalau kita tidak melewati pengalaman demikian. Jadi kalau Tuhan izinkan hal itu, pasti ada maksudnya Tuhan. Saudara mesti ingat hal itu. Ya. Anak kecil itu susah menggabungkan antara penderitaan dengan kasih. Contoh. Kalau anak kecil ini ya di bawah 12 tahun mereka dihukum sama orang tua karena mereka nggak belajar, nggak bikin PR, ulangan tidak bagus. Dia merasa apa? Kenapa saya harus dihukum? Entah dipukul, entah di apa, entah bagaimana hukumannya ya. Dia merasa apa? Orang tua saya nggak sayang saya makanya saya dihukum. Justru karena orang tua sayang maka orang tua memberikan kepada dia disiplin. Itu dia nggak bisa gabungkan. Dia bilang begini, teman saya nilainya lebih jelek dari saya, papanya nggak marah-marah gitu. Ya, dia nggak bisa mengkaitkan antara penderitaan dengan kasih Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini. Orang yang harus melewati hal ini, ya, kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan penderitaan? Bukan karena saya berdosa ya. Jadi menderita bukan karena saya, bukan karena setan mencoba saya, bukan. Betul-betul karena Tuhan memang mengizinkan. Saudara perhatikan di sini. Orang yang melewati penderitaan, telinganya itu lebih peka kepada apa? Kepada Tuhan. Saya kasih contoh ya. Ada orang yang hidupnya sukses, keluarganya kaya, tinggalnya juga di daerah yang cukup mahal di Jakarta. Tiba-tiba suatu saat badan dia kuning, ya. Kita kan pikir cuma sakit kuning kan. Singkat kata setelah di USG apa segala, dokter bilang yuk periksa aja di Singapura. Ternyata apa saudara? Ada kanker di pankreas. Saudara tahu kalau pankreas ya, pankreas itu paling berat saudara. Jadi orang yang ketahuan pankreas biasanya udah berat. Karena masalah pankreas, nanti misalnya katakan empedu, lalu urusan dengan usus, lambung. Itu kalau dia memberikan simptom dia udah berat. Biasanya udah kasus-kasus berat. Wah waktu didiagnosa betul di Singapura itu kanker, mesti dioperasi. Operasinya itu 14 jam dan sebagainya ya. Kalimatnya apa? Dari orang tua yang sudah Kristen ya. Kitanya kayak kena bom Bu Maria. Langsung ya wah kayak ada sesuatu yang dia gak bisa terima. Oke singkat kata udah operasi. Ibu Maria tahu nggak pankreas itu apa? Itu kayak tahu, makanya operasinya susah. Saya juga nggak tahu tuh pankreas modelnya kayak apa ya. Terus saya tanya dia gini, kamu ibadah di mana? Oh saya di GRI Kebonjeruk. Oh iya. Kamu bagaimana beriman? Saya tanya dia. Terus terang Bu Maria kalau saya kebaktian tuh saya main HP. Saya cuma nemenin istri sama anak-anak ke sekolah minggu. Terus saya bilang gini, iman itu timbul dari mendengar. Saya bilang kalau kamu tidak mendengar firman bagaimana beriman? Terus saya tanya, kamu kan sekolahnya hukum di Amerika. Bukannya banyak hafalannya hukum ini. Enggak, kita yang penting aja Bu Maria yang hukuman mati kita pelajarin. Yang lain-lain kagak usah, nanti kalau lagi ada kasus kita buka aja bukunya gitu kan. Terus saya bilang, kamu gak suka dengar, gak suka belajar, bagaimana jadi lawyer? Saya bilang gitu, oh, bisa Bu katanya ya. Udah deh saya gak bahas mengenai bisanya ya. Terus ngomong-ngomong gitu saya bilang,
bagaimana you beriman? Kalau you nggak mendengar firman. Lalu saya mulai tanya dia saya bicara mengenai Injil. Terus terang Bu Maria, setelah saya didiagnosa sakit ini, kayak satu sentilan, dia bilang gitu, ya. Dia agak peka sekarang kalau bicara firman, karena udah dekat kan istilahnya ya. Nah itu saudara, Tuhan kalau mengizinkan kita, sebetulnya dia mau membuka telinga kita. Karena orang yang mengalami ini, mengerti sudut pandangnya daripada firman Tuhan seperti tadi Albert katakan dan Pak Freddy katakan. It's really a process. Prosesnya itu semua adalah temporary. Maka Paulus katakan, kamu tidak bisa membandingkan suffering yang kamu alami sekarang dengan kekekalan yang akan kamu terima. Karena orang Kristen di Roma kan menderita. Dikasih makan singa, dibakar, jadi kayak kembang api, buat hiburannya para kaisar gitu kan. Penderitaan luar biasa kan. Bagaimana mereka bisa tetap bertahan, bersuka cita menghadapi singa. Sampai di dalam satu film, Quo Vadis dikatakan, why did they smile when they die? Itu Nero mengatakan gitu. Kenapa mereka orang-orang Kristen ini waktu mati masih senyum? Padahal matinya kan dicabik-cabik singa ya. Bagaimana bisa tersenyum di dalam penderitaan saudara? Kalau kita punya hope itu tidak di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi Tuhan itu membuka telinga kita, bukan yang ini saudara, telinga yang di dalam terhadap dia. Nah di dalam kita menderita, bukan kita hebat, bangga kepada penderitaannya gitu kayak bagaimana gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan mau kita pelajari. Kalau hal itu kita tidak dapatkan, maka kita akan masuk kepada kepahitan sebagai orang Kristen. Aduh padahal saya janji imannya besar, persembahan untuk pembangunan GRI besar. Tapi kok sekarang usaha saya bangkrut. Ya, wah mana balasan Tuhan seperti begitu ya. Saudara, ini mesti kita mengerti. Faith is the foundation of something that we hope for. Ingat ya, hope di sini bukan hope kepada politik, hope kepada menteri ekonomi, hope kepada Trump, bukan saudara. Hope yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Itu menjadi dasar pengharapan kita. Dan menjadi sesuatu bukti dari apa yang kita belum lihat. Jadi yang namanya iman itu lebih dulu daripada yang namanya proof, evidence. Faith comes before evidence. Faith comes before experience. Jadi dari awal sampai kepada wahyu, dari kejadian sampai wahyu, prinsip iman itu sama. Abraham percaya kepada apa yang Allah katakan bahwa keturunannya akan seperti pasir dan seperti bintang. Waktu Abraham mati, dia cuma lihat anak yang dijanjikan Ishak, lalu cucunya cuma Yakub dan Esau. Terhadap janji Tuhan di dalam Ibrani 11 ya, dia tidak ragu. Karena yang berkata-kata itu punya credibility saudara. Terhadap janji Tuhan dia tidak ragu. Bahkan Abraham punya hope di mana? Dia mengatakan begini di dalam Ibrani 11. Abraham mengharapkan kota yang dibangun oleh Allah. He is looking forward for a city whose builder and architect is God himself. Dia bukan menantikan kota yang dijanjikan itu adalah Kanaan. Bukan, langsung pada kota yang kekal. Jadi imannya itu berkait, jadi melampaui yang sementara saudara. Langsung berkait kepada yang kekal. Oke, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekarang ayat yang kedua. Oleh karena iman, maka tertulis itu semua orang-orang yang beriman. Orang beriman yang pertama yang ditulis dalam Ibrani 11 siapa? Habel. Yang kedua? Henoh. Yang ketiga? Nuh. Yang keempat? Depannya A. Yang kelima? Depannya I. Yang keenam, anaknya Ishak siapa? Yakub. Setelah Yakub, Yusuf. Setelah Yusuf, Musa. Setelah Musa, Yosua. Setelah Yosua, Rahab. Ingat ya. Setelah Rahab, yang orang Israel ditekan oleh Midian, Gideon. Simson, orang Israel ditekan oleh siapa? Filistin. Berapa tahun? 40 tahun. Paling lama ya orang Israel ditekan, orang Midian menekan 7 tahun, orang Filistin menekan orang Israel 40 tahun. Nah Tuhan membangkitkan Simson. Simson ini sebagai orang yang namanya Nasir Allah. Saudara kan sudah baca ya. Di dalam kitab Bilangan ini mengenai
peraturan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan Nasir Allah. Rambutnya nggak boleh digunting, nggak boleh minum anggur dan sebagainya ini. Nah saudara bisa bandingkan dengan ini, Hakim-Hakim 13, ini sama ini. Dan pengharapan daripada orang tua dari si Simpson. Oke. Nah sekarang kita masuk, sejarah keselamatan, ini saya review ya. Sejarah keselamatan di dalam Alkitab dimulai dari mana? Tuhan berjanji akan mengirimkan seorang Mesias, itu ayatnya di mana? Kejadian 3 ayat, saudara mesti hafal itu. Nubuat yang pertama. Siapa yang mengatakan nubuat itu? Nabi atau Allah? Allah. Setelah itu nubuat itu disampaikan berulang kali oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Jadi nubuat yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Jadi permusuhannya antara siapa dengan siapa? Allah dengan iblis. Siapa yang menjadi battleground? Manusia. Kenapa manusia yang menjadi sasaran iblis? Karena dari seluruh yang diciptakan oleh Allah yang paling tinggi siapa? Manusia. Manusia memiliki peta dan teladan Allah. Ingat saudara ya. Permusuhannya dari kapan? Dari Taman Eden. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mesti ingat. Waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Musuh yang dikalahkan itu siapa? Pertama, kematian. Ingat saudara ya. Yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah iblis. Iblis dikalahkan. Lalu kematian dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Saudara dan saya sebagai orang percaya ada di dalam kemenangan atau kekalahan? Kemenangan. Musuhnya masih ada nggak? Masih. Iblis masih ada. Untuk apa? Dia akan terus mencobai kita sampai akhir hidup kita. Saudara mesti alert. Ini ya. Ini hal yang kita mesti selalu paham. Supaya saudara di dalam hidup banyak hal yang bertolak belakang, paradoks, saudara nggak usah kecewa. Karena ngerti konsepnya. Konsep ini disebut konsep paradoks. Ya, paradoxical nature of human being. Jadi sifat paradoks manusia. Sifat paradoks manusia ya. Ini manusia, ini Allah. Ini adalah bumi. Oke. Sebelum manusia diciptakan sudah ada apa di bumi? Sebelum manusia diciptakan sudah ada iblis. Jatuh, dibuang ya. Dibuangnya kemana? Ke kuburan, ke tempat pelacuran, atau ke angkasa? Di angkasa. Kenapa di angkasa? Karena dia roh, saudara. Paham ya? Kenapa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Karena yang pernah turun dari surga ke dunia adalah Kristus. Dari dunia dia naik ke atas. Udah ada jalan tembus kan? Kalau nggak melalui dia nggak tembus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bukan di dalam nama orang suci. Oke? Tadi kan lagunya surga turun. Kalau surga nggak turun kita nggak bisa naik. Yang punya surga udah turun kan? Maka kita yang percaya kepada dia yang turun, kita bisa naik. Jadi jalan naiknya itu cuma satu. Karena jalan dari atas ke bawah sudah dibuka. Lihat nih saudara, perhatikan ya. Manusia dicipta antara Allah dengan iblis. Jadi setiap saat kita harus mengambil keputusan. You hari ini mau ngikut Tuhan atau you mau ikut iblis? We have to make decision and we have the freedom. Paham saudara? Saudara sebagai manusia mempunyai sifat bebas. Sifat bebas itu diberi. Karena pada waktu Allah mencipta Adam dan Hawa, Allah berkata, semua pohon dalam Taman Eden boleh dimakan buahnya dengan bebas. Kecuali ada satu pohon. Namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. The tree of knowledge of good and evil. Good and evil itu bicara mengenai moral. Dan itu adalah agama. Jadi waktu Adam dan Hawa dicipta di dalam keadaan netral. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, saya dan saudara sudah jatuh di dalam yang namanya evil. We do not choose between good or evil. Kita sudah ada di dalam dosa. Karena satu orang berdosa, semua manusia jatuh di dalam dosa. Ya, manusia dicipta between God and the devil. Satu nih, catat saudara. Manusia dicipta antara Allah dan setan. Manusia dicipta yang pertama ya, antara baik dan jahat. Between good and evil. Kalau kamu makan buah yang dilarang, kamu mati. Manusia dicipta antara hidup
dan mati. Saudara perhatikan di sini. Tuhan memberikan kepada Adam firman. Kejadian pasal 1 dan 2. Kejadian pasal 3, iblis mencobai Adam. Mana lebih dulu? Firman sama pencobaan. Manusia dicipta antara firman dan teori dari iblis. Kalau kamu makan buah ini kamu gak mati. Nah itu dari iblis. Ya. Jadi hidup saudara dan saya, ya kita ngerti pada hari ini ya. Hidup kita itu bukan santai-santai. Posisi saudara dan saya itu sangat krusial. Apa bahasa Indonesia krusial? Apa Pak Romi? Kritis, apa sih krusial? Pokoknya gitulah ya. Ya. Jadi gak ada tuh hidup yang santai, me time, terus gak mikirin apa-apa. Gak ada saudara. Setiap saat loh, every second. Kita sadar, we were created between God and evil. God and the devil. Between good and evil. Paham ya? Between life and death. Ini satu keadaan di mana saudara dan saya harus betul-betul mengambil keputusan. Nah, Injil waktu diberitakan saudara mesti presentasi ini. Posisi kita di mana? Posisi kita setelah manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa memilih yang baik. Yang baik itu kita tahu, tetapi kita pilih yang evil. Dari anak masih kecil saudara. Saudara punya anak, punya cucu gak usah diajarin ngebohong, dia udah bisa. Naturnya saudara, sinful nature. Oke? Ini kalau di dalam sekolah teologi namanya doktrin manusia dan dosa. Yang gak apa-apa saudara mencicipi ya, jadi saudara mengerti. Oke. Sekarang masuk poin yang berikutnya. Orang Filistin itu dari mana? Saudara catat, Kejadian 10 ayat 14. Asalnya orang Filistin. Filistin, ya, namanya sekarang masih dipakai saudara, apa? Palestina, Palestine. Itu dari kata Filistin. Tapi orangnya beda. Orang Filistin ini orang Kanaan adalah satu bani, satu suku. Orang yang hidupnya di dekat tepi laut. Dan orang Filistin sama orang Midian, orang Filistin lebih kuat. Karena dia menemukan besi. Jadi dia punya kereta itu dari besi. Lain dengan orang Midian. Orang Midian pada waktu menyerang orang Israel pakai unta. Masih ingat ya yang ada bulan-bulanan di sini kan. Mereka pakai kereta besi. Dan orang Filistin tidak bisa dimusnahkan dengan total sampai kepada zaman siapa? Sampai Samuel menjadi nabi, sampai Daud menjadi raja. Wah mereka masih banyak percokolannya. Coba baca Kejadian 10 ayat 14. Dari mana orang Filistin itu? Yang sudah dapat silakan baca. Kejadian 10 ayat 14. Ya bagus. Jadi dari mana orang Filistin? Orang Filistin keturunannya Nuh dari Ham. Masih ingat ya? Anaknya Nuh, Ham, Sem, dan Yafet. Ini keturunannya Ham. Saudara nanti bisa baca detailnya. Oke, sekarang masuk ke dalam Hakim-Hakim. Jadi begini saudara. Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, itu Kejadian 12 ya. Lalu bangsa ini akan menjadi budak selama 400 tahun di Mesir, keturunannya si Abraham. Di sini menjadi budak 400 tahun. Lalu Tuhan membangkitkan Musa. Musa membawa Israel keluar daripada Mesir, kita lihat Keluaran pasal 12. Ini mulai perayaan Paskah. Kalau ada darah di temboknya mereka, maka anak sulung orang Israel gak ada yang meninggal. Ya ini. Lalu setelah itu Musa sampai di Gunung Nebo, masuk ke tanah perjanjian, dibawa Yosua. Oke ya. Yosua mati, masuk ke dalam zaman Yosua masih menaklukkan kota Yeriko, kota Ai dan sebagainya, masuk ke dalam Hakim-Hakim. Ya. Dari Yosua sampai kepada Hakim-Hakim 160 sampai 190 tahun.
Lalu dari hakim-hakim ini masuk ke dalam zaman raja-raja. Ya, Saul, Daud dan sebagainya. Ini saudara. Jadi selama 400 tahun kira-kira ya, 350 sampai 400, hakim ini, 12 hakim ya, itu ada di Israel. Nah, apa yang terjadi saudara di dalam zaman hakim-hakim? Di dalam zaman hakim-hakim ini kita lihat Tuhan memberikan mereka tanah, mereka bisa bertani, mereka bisa mempunyai income. Lalu mereka mulai melupakan Yahweh yang memimpin mereka. Pertama ya, melupakan Tuhan. Setelah melupakan Tuhan, lalu mereka mulai kompromi iman. Jadi begini saudara. Kesalahannya pertama di mana? Jadi ini tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham namanya Kanaan. Ini dijanjikan ya. Ini banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka harus menaklukkan. Kesalahan pertama di mana? Yosua disuruh menaklukkan ya. Joshua conquering the land. Sampai dia tua, dia belum selesai menaklukkan tanah itu. Saya mengajak saudara baca. Joshua itu di dalam Joshua pasal yang ke-13. Mari kita baca kitab Joshua. Joshua pasal 13. Ayat pertama kita baca sama-sama. Joshua 13 ayat pertama. 1, 2, 3. Setelah Joshua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Nah ini saudara. Tuhan perintahkan Joshua menaklukkan ini, membagi tanah ini kepada 12 suku. Sampai dia tua, ini belum selesai di-conquering. Mereka sudah lupa, mereka sudah menikmati hasil, sebagian dibagi, sebagian masih belum, mereka sudah menikmati, ya. They enjoy the life di sini dan mereka masih hidup berdampingan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara pelajari nih, semua yang di dalam Alkitab ditulis untuk kita belajar. Pelajaran yang kita bisa dapat dari sini ya, dari kitab Hakim-Hakim ya. Pertama itu adalah kompromi. Sekarang ayat yang kedua. Saudara baca ayat kedua. 1, 2, 3. Paham kan kenapa di Hakim-Hakim orang Filistin bisa menjajah 40 tahun saudara. Yang tertinggal belum dikalahkan sama si Joshua, belum ditaklukkan total itu orang Filistin. Orang Filistin saudara ya. Negeri orang Gesur. Coba sekarang saya ada tanya jawab. Orang Filistin yang saudara kenal siapa di dalam Alkitab dari cerita sekolah minggu? Siapa? Goliat, ya. Itu paling disukai sama anak-anak. Betul kan? Nah, siapa lagi? Orang Filistin. Selain Goliat, masa cuma Goliat doang sih? Ya, Delila. Ya. Simpson mah banyak perempuannya saudara, bukan cuma Delila, yang lain gak ditulis namanya ya. Oke, sekarang 3. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Saudara ingat nih ya kota-kotanya. Ada 5 raja kota orang Palestina, Gaza, Asdod, Askelon, Gad, Ekron, dan orang Awi. Ya, oke, sekarang terus. Jadi begini saudara. Setelah mereka duduki tanah Kanaan yang belum semuanya ditaklukkan, mereka menikmati. Karena tanah ini dikatakan apa? Berlimpah susu dan madu. Berarti ini tanah yang subur. Wah, mereka waktu menikmati, mereka udah lupa sama musuh. Akibatnya apa saudara? Waktu mereka tinggal bersebelahan bersamaan dengan orang-orang tidak percaya Tuhan. Pertama apa? Pertama mereka kompromi. Yang kedua, mereka saling kawin-mengawin ya. Naksir-naksiran, tetangga kan. Satu sekolahan, satu kampus, satu kantor ya. Gak apa-apa, kita kenal dari kecil. Saudara perhatikan di sini. Nah setelah itu mereka mulai meninggalkan Yehova. Lalu mereka menyembah kepada Allahnya orang Filistin. Orang Filistin punya Allah yang paling mereka sembah itu namanya Dagon. Tolong ditayangkan Melina gambarnya. Dagon. Ada Melina di atas? Oh ya ini. Ya ini Dagon. Namanya the fish god.
Jadi waktu tabut Allah ini dibawa sama orang Filistin, ditaruh di depannya dia. Itu fish god. Oke? Ya. Jadi orang Filistin itu ada tiga yang dia sembah. Yang pertama si Dagon, yang kedua yang namanya Baal umum lah ya. Yang ketiga Asterah namanya, tapi yang paling terkenal itu adalah si Dagon karena tabut Tuhan dibawanya ke situ. Oke. Bagi saudara yang mau catat di dalam bahasa Inggris ya, nomor 1, Hakim-Hakim. Recycling sin, the high cost of compromise. From compromise to confusion. Jadi dosa yang terus ya berputar di dalam kitab Hakim-Hakim selama 400 tahun. Jadi harga yang paling mahal dari kompromi pertama itu iman saudara. Sampai terjadinya kekacauan. Jadi 40 tahun Filistin menjajah orang Israel zamannya si Simpson. Kegagalan pertama nomor 1. Itu dari Hakim-Hakim 1 sampai 36. Nanti saudara baca di rumah. Kegagalan menaklukkan seluruh tanah Kanaan. The failure to complete the conquest. The failure to complete the conquest. Yang kedua, hukuman Tuhan atas kegagalan menaklukkan tanah Kanaan. Itu di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 3 ayat 6. God's judgment for the failure. Yang ketiga, pertama-tama mereka hidup bersama dengan orang-orang Kanaan di tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, mereka berperang kepada orang-orang Kanaan. Yang ketiga, mereka hidup seperti orang Kanaan. Bahasa Inggrisnya yang pertama, living with the Canaanites. Yang kedua, war with the Canaanites. Yang ketiga, living like the Canaanites. Mari kita buka dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4. Ayat ketiga yang pria baca. 1, 2, 3. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat 4 yang wanita. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Sekarang yang pria baca lagi di dalam Ulangan 12 ayat 8. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-8. Yang laki-laki baca. 1, 2, 3. Nah ini terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Mereka berbuat segala sesuatu yang mereka pandang benar. Di sini saudara, ini Hakim-Hakim 17 dan 21. Yang wanita baca Hakim-Hakim 14 ayat yang ketiga. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri orang-orang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia sudah melanggar tadi yang di dalam kitab Ulangan. Oke, saudara catat ya. Akibat dari ketiga poin ini, pertama kegagalan menaklukkan seluruh tanah Kanaan mulai dari Joshua, karena Joshua sudah tua. Yang kedua,
Tuhan menghukum karena kegagalan tersebut, menyerahkan mereka kepada bangsa di sekitarnya itu. Yang ketiga, mereka tidak boleh kawin-mengawin, tetapi di dalam kasusnya si Simson, malah Simson minta perempuan dari orang Filistin ya. Mereka hidup berdampingan, lalu budayanya mereka mempengaruhi, cara makannya mempengaruhi, lalu mereka berperang karena mereka tertekan, lalu mereka hidup seperti orang Kanaan ya. Jadi ini culture in making, selalu saudara. Kalau kita sekarang adopsi LGBT, ya keturunan kita akan hidup seperti mereka. Jadi sesuatu yang bukan yang aneh lagi, udah menjadi sesuatu yang biasa. Nah akibatnya, mereka tidak lagi mempunyai keseriusan di dalam beragama. Religious laxity, lack of strictness ya. Di dalam hal beragama mereka udah tidak lagi seketat ya. Mungkin dalam hidup kita boleh kebaktian, boleh enggak kebaktian, boleh Zoom ya. Kita sudah tidak lagi mempunyai satu kesungguhan di dalam berbakti. Atau di dalam berbakti kita tidak sungguh-sungguh dan tidak menempatkan firman yang utama. Ya, yang penting udah kebaktian, 1 jam udah selesai misalnya gitu. Yang kedua, apa yang terjadi kemudian yang Tuhan izinkan, ada keadaan politik yang tidak stabil, political uncertainty. Yang berikutnya, yang kita bahas minggu lalu ya, apa kaitan antara agama dengan moral? Maka terjadilah yang namanya imoralitas, moral anarchy. Ada 3 poin ya saudara ya, dari ketiga hal yang tadi. Ketidakseriusan di dalam iman, di dalam ibadah, di dalam agama mereka. Ya, religious laxity or lack of strictness. Yang kedua, political uncertainty. Yang ketiga, terjadinya moral anarchy. Oke. Sekarang kita lihat hidupnya Simson. Saya harap saudara sudah baca Hakim-Hakim 13 sampai kepada Hakim-Hakim 16. Ada beberapa poin yang bisa kita baca secara bergantian ya. Tolong minta seorang pria baca Hakim-Hakim 13 ayat 24. Hakim-Hakim 13 ayat 24, silakan berdiri baca. Turisman kasih mic. Ya, Pak Darius. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Makasih. Sekarang yang wanita baca, silakan berdiri. Wanita 14 ayat 6 dan 19. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Pasal 15 ayat 14 yang laki-laki. Mulai dari Albert. Pasal 15 ayat 14 dan 18. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatannya hancur tanggal dari tangannya. Sekarang pasal 16 ayat 17 dan 28 ya. Lena baca. Pasal 16 ayat 17 sampai 28. Maka diberikannya kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku,
dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Sebelahnya. 28 udah. 17 dan 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Jadi dari dia belum lahir, dia tuh dijanjikan. Anak ini akan lahir begini-begini dipakai oleh Tuhan. Setelah dia lahir kita lihat Roh Kudus menaungi dia ya dengan kekuatan yang ekstra. Dia dipakai. Saya tanya saudara, berapa lama dia menjadi hakim di Israel? 20 tahun. Lalu dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa Simson akhirnya mau memberikan kepada Delila apa yang dia tanya? Itu di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang kelima. Why does Samson finally give in to Delilah questioning? Saudara bisa baca di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 5. Saya bacakan ya, Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Apakah si Delila ini pelacur? Tidak disebut dia pelacur. Yang sebelumnya dia pelacur, ayat 1, 16 ayat 1 itu pelacur, perempuan sundal. Simson menghampiri dia, lalu tengah malam dia keluar. Sesudah itu Simson jatuh kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Tidak disebut dia pelacur ya. Kalau Rahab disebut pelacur. Oke. Dan saudara baca lagi di dalam ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 21, orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ya. Pertanyaannya begini saudara, kenapa Simson akhirnya menyerahkan, artinya dia tuh memberitahu kepada Delila ya apa yang menjadi kekuatan dia. Oke, jawabannya begini saudara. Karena Delila minta supaya dia membuktikan bahwa dia mencintai si Delila. Paham? Betul kamu mencintai saya, kasih tahu dong rahasianya. Itu cinta, ya. Kalau dibilang cinta itu buta, memang Simson itu sebelum mata fisiknya buta, yang buta apanya? Mata rohani. Paham saudara? Mana lebih dulu lemah? Rohaninya lemah atau tubuhnya lemah? Rohaninya. Ya, weak in spirituality, baru dia nafsunya nomor 1. Paham di sini? Jadi saudara perhatikan yang namanya rohani itu bukan abal-abalan atau istilahnya kalau saya sempat saya dengar firman atau saya belajar firman. Di situ sebetulnya fondasinya. Simson matanya itu buta secara fisik, sebelumnya dia sudah buta cinta secara rohani. Dia sudah mengutamakan apa? Jadi cara-cara yang sudah disampaikan di dalam ini nih saudara ya, kita lihat bilangan dan juga di dalam Hakim-Hakim 13 yang Tuhan bicara sama mama papanya, semua dilanggar. Berikanlah aku perempuan itu. Mama papanya bilang, emang gak ada perempuan lain dari suku kita? Dia sudah bilang, tapi saya suka dia. Masih ingat ya? Yang akhirnya dia punya teka-teki kan dibocorin. Lalu dia kan kasih teka-teki. Semuanya gak bisa jawab. Dia bilang, jawab dong, masa kamu menikah sama saya membuat bangsa saya menderita. Dikasih tahu, akhirnya Simson mesti cari 3.000 pakaian kebesaran dan sebagainya gitu ya. Dia mesti bunuh tuh orang. Nah terakhir dia balik sama istrinya,
Istrinya udah dikasih orang lain, marah dia. Dia ikat anjing utan buntut sama buntut dia ikat, dia bakar. Semua ladangnya orang Filistin kan kebakar. Nah, ini ada kelemahan yang kedua. Kelemahannya apa saudara? Orang Filistin itu kuat ya, dia menyerang orang Yehuda. Lalu orang Yehuda bilang begini, aku ikat kamu ya. Tapi Simson bilang, yuk janji jangan bunuh saya. Iya, enggak. Dia serahkan Simson kepada orang Filistin. Nah, ini kompromi saudara, karena ketakutan. Yehuda nih punya kompromi. Lalu begitu dibawa Simson udah terikat, maka itu talinya dilepaskan seperti kayak benang lah, istilahnya gampang ya. Nah yang terakhir dia jatuh dengan Delila. Oke saudara, sekarang saudara bisa catat. Ketertarikannya si Simson menyatakan kondisi hatinya. Jadi Samson punya berhala, itu adalah perempuan. Bukannya Dagon atau Baal, bukan. Dan Delila secara khusus membuat dia lemah. Secara rohani dia buta, sehingga dia kasih tahu rahasianya. Bahasa Inggrisnya ya. Samson's attraction reveals the condition of his heart. Samson's idolatry of women, and now Delilah in particular, made him weaker, spiritually blind, so he tells his secret. Itu ada di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan 21. Simson memberikan matanya dan kekuatannya kepada manusia. Maksudnya orang Filistin ya, baik perempuan maupun yang lain. Bukan kepada Tuhan. Saudara mempunyai talenta, mempunyai waktu, saudara mempunyai kesempatan, saudara berikan kepada siapa? Samson gave his eyes, his strength to people rather than God. Samson secara rohani lemah dan sekarang secara fisik dia lemah. Samson spiritually weak and now he is physically weak. He was spiritually blind, now becomes physically blind. Dia secara rohani buta dan sekarang secara jasmani dia buta. He was spiritually slave and he became a slave in the flesh. Secara rohani dia budak dosa dan sekarang dia menjadi budak dari kedagingannya. Sekarang kita baca dari ayat 28 saudara. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 29 saudara baca, 2-3. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh
orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya. Itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. 31, saudara baca. 2, 3. Di dalam cerita ini saudara ya 20 tahun tidak ditulis. Bangsa Israel menikmati rest karena Simson sebagai hakim enggak. Dia berperang terus. Orang yang dipilih Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, diberikan roh Tuhan yang kudus, tetapi menyerahkan kekuatan dan matanya bukan dipakai Tuhan tapi untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya tetap dia menggenapkan apa yang Tuhan mau karena melalui kematiannya 3.000 orang itu mati bersama-sama dengan dia. Tolong Melina gambarnya ditayangkan. Simson pada waktu dia berada di tempat raja-raja orang. Kan ada 5 kota orang Filistin ya, setiap kota itu ada rajanya saudara. Nah ini. Ini dia sudah buta dan dia lagi disuruh ngelawak untuk diketawa-ketawain ya. Dan dia minta terakhir kali dia minta Tuhan, pakailah dia. Ya, sangat menyedihkan saudara. Gideon itu boleh dikatakan dipakai Tuhan, orang Israel mengalami rest ya zamannya Gideon. Di dalam zamannya Simson enggak. Orang Filistin terus menerus menyerang. Selama 20 tahun dia menjadi hakim, tidak terdapat yang namanya rest. Karena pemimpinnya tidak mentaati Tuhan. Oke. Sekarang sebagai satu testing kepada saudara, saya sebelum saudara sharing ya apa yang saudara dapatkan dari hidupnya Simson ya. Bagaimana dengan hidup kita? Jangan saudara mau melayani Tuhan sadar di mana kita sudah mau demensia. Ya, time is out. Mari kita baca dari Ibrani pasal 11 saudara, terakhir. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34 ya. Ini testing. Saudara bisa jawab. Yang bisa jawab silakan berdiri. Ayat 32, Ibrani 11, 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. 33 saudara baca. Saya tanya saudara ya, karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Coba sebutkan yang menaklukkan kerajaan. Tuhan menaklukkan kerajaan Mesir melalui siapa? Melalui siapa? Musa. Musa punya kekuatan militer enggak? Ya. Karena iman kami percaya bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Apa yang kami lihat terjadi dari apa yang tidak kami lihat. Karena iman, kerajaan Mesir sudah tidak ada lagi signifikansinya. Mesir sekarang termasuk negara yang miskin saudara. Kalau saudara sekarang ke Mesir agak miskin. Dia agak lumayan banyak turis karena ada museum sekarang. Di mana ada piramid, terus lalu Firaunnya dipertunjukkan gitu ya. Dan banyak dari mereka punya mumi dipinjamkan. Salah satu yang banyak pinjam itu British Museum. Saudara kalau pergi ke British Museum ke lantai 9, itu mumi dari sana. Nah itu income mereka. Secara negara mereka miskin sekarang. Nah itu yang Patong sering katakan. Signifikansi Mesir tidak ada setelah orang Israel keluar dari Mesir. Nah keberadaan hidup saudara dan saya punya signifikansi. Apa yang Tuhan mau saudara kerjakan. Di dalam hidup, di dalam talenta, dalam kesempatan yang Tuhan beri. Setelah itu sudah berakhir. Nah siapa lagi yang mengalahkan kerajaan? Kerajaan Yeriko dikalahkan oleh siapa? Yosua melalui, Tuhan mengalahkan itu melalui Yosua. Yosua siapa? Nggak pernah ada latihan militer karena dia kan ikut Musa 40 tahun di padang belantara. Tapi Tuhan menyatakan dengan apa? Yeriko hancur. Trompet pada hari yang ke-7. Rubuhkan temboknya. Ya kan? Nah sekarang saudara baca. Siapa yang menutup mulut singa?
Ya pasti yang ikut sekolah minggu tahu cerita ini, iya kan? Singa-singanya itu senyum-senyum semua lihat si Daniel. Betul kan? Oke. Nah, sekarang ayat 34. Saudara baca 34. 2, 3. Stop. Siapa yang memadamkan api yang dahsyat? Api di sini adalah pencobaan, adalah kesulitan, adalah penderitaan. Ya. Siapa yang dibakar di dalam dapur api? Sadrak, Mesa, dan Abednego. Mereka bisa lepas dari dapur api. Ya. Teruskan lagi. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Saya tanya, siapa yang mau dibunuh tidak terbunuh? Siapa? Daud. Kapan mau dibunuh? Waktu dia main kecapi, dilemparin tombak, iya kan? Terus dia ngeles begini kan? Dia tahu Saul mau bunuh saya. Maka dia bilang, kamu harus jauh dari bapak saya. Daud, ya. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam... Siapa yang telah beroleh kekuatan dalam kelemahan? Siapa? Berilah aku kekuatan supaya aku bisa membalas kedua mataku. Simson. Iya kan? Simson. Tuhan, berilah aku kekuatan supaya aku bisa membalaskan kedua mataku itu yang dicungkil oleh orang Filistin. Terakhir, Tuhan, berilah aku kekuatan. Dia udah lemah, dituntun sama anak kecil, kakinya diborgol, ya, terus disuruh ngelawak, dicemooh, diketawa-ketawain. Berilah aku kekuatan. Di dalam kelemahan terima kekuatan itu Simson. Telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Siapa yang lemah dikasih kekuatan selain Simson? Dia perempuan. Di luar hakim-hakim siapa? Di luar zaman hakim-hakim. Orangnya lemah, orangnya kayak orang putri Solo yang lembut, enggak. Siapa? Esther. Esther. Bolehkah saya bicara dengan Raja Ahasiweros? Langsung raja kasih tongkatnya ya. Berarti dia berkenan ya. Apa yang ingin kau sampaikan? Separuh dari kerajaanku akan kuberikan. Karena Esther dapat perintah dari Mordekai. Kamu gak bertindak. Jangan pikir kamu aman. Kamu juga akan mati. Karena seluruh orang Israel di tanah apa? Di negara apa itu? Media Persia. Ingat ya. Pertama Israel berada di bawah siapa? Negara yang kuat. Mesir. Mesir dikalahkan oleh siapa? Asyur. Asyur dikalahkan oleh Babilonia. Babilonia dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia dikalahkan oleh Yunani. Ya. Lalu Yunani dikalahkan oleh Romawi. Lihat ya, ini 6 ya. Ini sudah tidak ada signifikansinya. Kenapa? Satu dipanggil keluar, satu dipanggil keluar. Yang digenapi itu rencana Tuhan. Mesir tidak lagi ada signifikansinya setelah Musa keluar. Bawa semua orang Israel. Oke, Asyur. Paling yang ada di Babilonia itu adalah the hanging garden of the Babylon. Oke. Saudara melihat Media Persia. Saudara kalau mau lihat Babilonia, pergi ke Berlin. Ada satu museum, kalau saya salah namanya Pergamum. Tembok dari Babilonia itu ada di situ. Seberapa tebalnya, ya. Tapi tebalnya Yeriko lebih dari itu. Jadi kalau saudara masuk ke situ, pertama kali itu adalah berhalanya si Babilonia ada di situ. Ada tembok itu dibawa ke situ ke Berlin. Jadi begitu masuk museum, bukan seluruhnya ya di depannya itu Babilonian. Jadi pernah menjadi kerajaan yang kuat. Akhirnya dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia itu kerajaannya luar biasa, bisa mengalahkan. Saudara bisa melihat ya. Dikalahkan oleh siapa? Yunani. Masih ingat yang patung cerita? Yunani bisa mengalahkan. Kenapa? Karena Yunani kalau membebaskan, dia bukan memperbudak, dia membebaskan budak. Jadi mereka bilang lebih baik kita berada di bawah Yunani daripada di bawah Media Persia. Akhirnya Yunani ditaklukkan oleh Romawi. Nah ini semua kerajaan-kerajaannya. Orang Romawi masih ada nggak? Masih saudara ada di Eropa. Kalau orang-orang yang di Roma itu orang Eropa.
Ya, masih ada orang-orang itu masih ada nggak terlalu banyak sih. Jadi kita melihat sejarah yang ada di dalam Alkitab itu bukan yang nggak ada, memang betul-betul ada di dalam sejarah. Karena ini adalah sejarahnya Tuhan. Oke, kita ulangi ya ayat 32 sampai ke 33 34. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, ya. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, baik Simson maupun Esther, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Karena apa? Iman kepada Tuhan. Ingat saudara, iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena iman, kita percaya dunia dicipta oleh firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu oleh firman. Sekarang dibuktikan teori ini, teori itu segala macam. Sesuatu yang kita lihat telah terjadi dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ini saudara perhatikan di sini. Yang kelihatan di luar tubuh kita. Yang tidak kelihatan adalah iman kita. Simson pertama kali sebelum buta matanya, buta apanya? Rohaninya. Paham ya? Sebelum badannya lemah, apa yang lemah? Imannya. Sebelum dia menjadi budak orang Filistin diketawa-ketawain, dia menjadi budak apa? Budak seks. Sudah meninggalkan Allah. Dewanya apa? Perempuan. Dewanya itu adalah nafsunya. Apa yang kita pelajari dari Simson? Masuk di dalam daftar orang-orang yang beriman. Rahab, Abraham. Karena apa? Karena Tuhan. Ya. Biarlah hidup saudara dan saya boleh meneladani orang-orang yang beriman, dan apa yang Tuhan beri kepada kita, kita bisa menggunakan itu the best that we can untuk Tuhan. Sangat bersyukur ya kalau saudara dari kecil sudah percaya Tuhan terus sampai kita meninggal dunia. Ada yang baru percaya Tuhan umur 60, ada yang baru percaya Tuhan di ICU ya sebelum koma. Waktu untuk melayani Tuhan tidak ada. Apakah Tuhan selamatkan? Pasti. Tapi kesempatan kita bersyukur tidak ada. Kira Tuhan memberkati kita. Minta tolong Pak Romi tutup dalam doa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur karena di mana kami berada itu adalah tempat di mana Tuhan menghendakinya. Karena di situ adalah firman membawa kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Pak Tong yang menjadi teladan buat setiap kami di dalam gerakan ini. Ya, Karena di masa tua dia 85 tetapi tidak merasa lelah dan capek dalam pelayanan. Ya, kami mendoakan pelayanan dia sekarang ini di Rusia dan nanti di Uzbekistan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Dan kami juga bersyukur untuk Ibu Maria yang Engkau pakai di tempat ini. Terima kasih untuk pengajaran membawa kami untuk tambah mencintai Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak segala berkat yang Engkau beri di dalam PA yang sudah berminggu-minggu ini. Kami bersyukur berkat yang Engkau beri. Kami bersyukur pada hari ini mengenai Simson. Di bagian yang lain kami berterima kasih kepada Tuhan. Di bagian kekurangannya Simson menjadi pelajaran buat kami. Ya, supaya Tuhan. kami tidak jatuh apa yang dia alami. Tetapi peringatan bagi kami. Kami bersyukur berkat yang Engkau beri dari PI ini dari awal sampai selesainya. Kami berdoa dan bersyukur semua ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Silakan duduk